Pemirsa, teman-teman sekalian, saya ingin berdiskusi terkait dengan isu yang ada belakangan ini, beberapa hari ini ya, di mana asosiasi yang ada begitu, seperti asosiasi driver, asosiasi villa manajemen, ini sebenarnya merupakan hal-hal pokok dalam eh, menjamu klien kita di Bali. Kita terkadang, mohon maaf ya, saya terus terang seorang politisi yang juga owner villa, yang juga punya villa manajemen, yang dulu juga ada bisnis rental dan segala macam di dunia pariwisata, ingin urun rembuk dengan teman-teman begitu. Jadi begitu. Kalau berbicara ajak Bali, saya pikir sama seperti petani. Jangankan kita mengajari petani terkait dengan memaksimalkan hasil pertanian dan segala macam. Mereka punya ekosistem sendiri. Mereka punya prosesi budaya yang mereka jalani ya, dari Mapagyeh ya, dari urusan ritual-ritual. Nah, itulah hajak Bali. Dan secara prinsip jangan diganggu para petani itu begitu. Nah, juga terkait dengan usaha driver seperti hari ini, kalau saya melihat sebagai seorang politisi, sebagai seorang pengamat, pemerintah sudah punya kanal untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat, ide-ide masyarakat. Mari kita sampaikan kepada pemerintah, apa sih yang sebenarnya, yang sesungguhnya baiknya dilakukan oleh pemerintah. Jangan diam begitu, dan jangan suka mendiskreditkan teman-teman yang lagi bergerak. Jadi kalau berbicara asosiasi paguyuban sopir, saya melihat buka ruang yang sebesar-besarnya untuk pemerintah agar memahami apa yang ada di isi ide-ide yang ada di teman-teman, khususnya driver orang Bali ya. Seperti contoh di Peminge, di Nusa Dua, di Pecatu, di Canggu, di Ubud. Kebetulan saya punya properti, saya punya villa di sana ya. Dan memang dari dulu permasalahan ini pada saat ada taksi online sudah merasa terganggu seperti itu. Tetapi pada saat itu belum ada kanalisasi seperti hari ini. Dan saya lihat ada beberapa politisi yang ada sudah memfasilitasi untuk memahami tentang substansi permasalahan ini. Jadi saya yakin ketika diberikan masukan-masukan kepada pemerintah, politisi pada saat hari ini, sebutlah Pak Nyoman Parte, beliau sangat getol memperjuangkan nasib teman-teman driver. Dan mudah-mudahan nanti setelah Bapak Gubernur dilantik akan ada perbaikan-perbaikan untuk saudara-saudara, teman-teman yang menjalani profesi
driver, baik itu local driver yang ada di destination yang ada, atau warga lokal Bali yang mempunyai aplikasi online atau ikut mengisi waktu paruh waktunya untuk menjadi taksi online. Dan resolusi yang ada terkait dengan yang diusulkan kemarin, kalau tidak salah saya, bagaimana driver pariwisata harus memahami tentang minimal budaya, memakai udeng, ber-KTP Bali, mobilnya harus plat lokal. Karena siogianya ketika sebuah mobil beroperasi di Denpasar, tentunya PAD-nya akan masuk ke Kodia Denpasar. Begitu mobilnya plat Badung, pajaknya akan ke Kabupaten Badung. Begitu mobilnya plat Buleleng, pajaknya akan masuk ke Pemka Buleleng. Tentunya perlu diapresiasi terkait dengan undang-undang Provinsi Bali. Jangan pesimis, teman-teman. Saya yakin bahwa perbaikan ke depan melalui undang-undang Provinsi Bali, saya yakini masa depan Buleleng dan masa depan Karangasem, masa depan negara yang kemarin terpinggirkan karena destinasi kita terlalu jauh, melalui undang-undang Provinsi Bali kita akan mendapatkan porsi untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan budaya, seke sesebunan dan yang lain-lain, agar budaya yang selama ini ada bisa terawat dengan baik. Dan kita dengar dari laporan kemarin sudah 1,2 miliar per hari yang didapatkan oleh Provinsi Bali. Tentunya uang ini akan masuk kepada kita warga Bali melalui Provinsi Bali. Jadi tetap optimis untuk teman-teman driver dan pengais rezeki di jalan. Suarakan kepada kanal-kanal yang ada agar pemerintah memahami tentang apa yang ada di benak kita masing-masing. Berikutnya di menit ke-8 ini saya ingin berdiskusi terkait dengan asosiasi villa manajemen yang barusan tayang di Jag Bali ya. Saya melihat ini merupakan sebuah lompatan. Dulu saya pernah saat itu belum medsos, belum seperti sekarang, ada Villa Association yang ada di Badung pada saat itu. Saya masuk di dalamnya dan termasuk yang mengkreasikan. Setelah itu kita ada villa manajemen. Nah, villa manajemen ini tentunya membawahi properti-properti yang dimiliki oleh baik orang Bali, investor luar, investor asing. Dan tentunya satu villa itu ekuivalen dengan 3-5 karyawan. Nah, apa yang terjadi dengan investasi private villa atau villa manajemen ini? Sekarang sudah bergeser menjadi villa resort atau villa yang jumlahnya lebih dari 5 unit. Dan villa yang lebih dari 5 unit ini berpotensi mereka menyediakan room availability lebih fleksibel. Nah,
inilah yang memakai jasa villa operator atau villa manajemen. Nah, di villa manajemen ini tugasnya biar teman-teman paham itu membuat laporan keuangan, human resources management, sudah gitu accounting management sampai tax payment. Jadi dengan adanya villa management ini sebenarnya pemerintah akan lebih gampang berdiskusi dan mendengar masukan-masukan yang terjadi di kalangan masyarakat, apa saja sih yang terjadi di lapangan. Saya pahami bahwa owner villa lebih banyak orang luar Bali ataupun orang asing. Tetapi yakinlah bahwa mereka sebenarnya tunduk terhadap peraturan yang ada di Bali. Dan mereka, dalam tanda kutip, mereka saat berinvestasi sebenarnya ingin menghormati Bali dan ingin menjaga budaya Bali. Oleh sebab itu mereka mempunyai keyakinan untuk berinvestasi di Bali. Sekarang tinggal pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur Bali melalui Perda provinsi yang bisa mengikat mereka untuk memahami terkait dengan apa-apa saja yang mereka perlu lakukan, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan, sampai masalah kontribusi mereka terhadap masalah-masalah persampahan, traffic management, dan yang lain-lain. Dan saya juga usul rembuk terkait dengan masalah traffic management. Saya pikir permasalahan ini perlu diatur waktunya, kapan building material boleh masuk di areal Kute, boleh masuk ke Pecatu, boleh masuk ke Ubud, boleh masuk ke Canggu. Tinggal diatur waktunya, jam berapa, jadi trafficnya seperti apa. Kalau di masalah manajemen villa atau villa manajemen, Pemprov Bali bisa mengkoordinir melalui asosiasi yang sudah ada untuk mengkontrol warga atau WNA yang ada atau merental villa itu, melalui membuatkan sebuah form okupansi untuk penyewa. Kalau kita orang Bali yang punya villa, biasanya kita lebih nyaman menyewakan villa itu bulanan ataukah tahunan gitu ya. Jadi tentunya kita tinggal diberikan sebuah form pada saat tamu menyewa gitu, dan kanalisasinya biasanya disosialisasikan kepada persatuan notaris, karena biasanya kalau yang long term contract atau medium term contract mereka memakai notaris. Sudah itu ke desa tentunya ada beberapa owner villa ataukah villa yang dalam pemantauan Kelian Banjar atau Keperbekel, mereka melaporkan tamunya melalui perjanjian sewa menyewa yang dilegalisasi atau dilegalisir oleh kepala desa, atau kepada asosiasi-asosiasi yang ada, agar fair begitu. Jangan sampai orang Bali sendiri ketika berbisnis atau berusaha tidak dilindungi oleh pemerintah. Nah, justru disinilah harus diberikan insentif untuk masyarakat Bali yang berusaha di bidang pariwisata, haruslah mendapatkan insentif daripada pemerintah provinsi
Seperti contoh, kalau memang dia menyewakan vilanya dalam 1 bulan umpamanya 10 juta atau 30 juta atau 50 juta, mereka bisa membayar eh, pajak kepada pemerintah, baik itu melalui perda, kalaupun memang sudah ada eh, perda provinsi atau pergub, nanti ada turunannya kepada perda. Tentunya ini bisa diatur seperti apa, dan kalau bisa jangan mencekik ya. Dan yang kedua, investor-investor luar dan asing khusus tentunya harus dibedakan pajaknya antara ownership orang lokal dengan ownership orang luar seperti itu. Mentrisnya gampang melalui kelengkapan sertifikat hak milik atau SHM yang dimiliki, dan PT yang dimiliki. Di sana kan ada WNA ataukah PT lokal. Para pemirsa dan teman-teman, saya betul-betul berpikir bahwa sebagai pengamat tentunya dalam mungkin kurun waktu panjang ya, kita selalu up and down dalam bisnis pariwisata. Tetapi setiap ada kesulitan, mungkin teman-teman ingat pada saat bom Bali 1, bom Bali 2, justru pada saat itu booming villa sales saat itu amat sangat tinggi. Itu membuktikan bahwa setiap ada kejadian tertentu selalu ada peluang yang terjadi. Tetaplah optimis, dan bagi teman-teman, baik itu driver, baik itu owner villa, khusus orang Bali, mari kita bersatu mensuarakan ide-ide kita kepada government ya, kepada pemerintah kita agar didengar. Dan tentunya mari kita terus berjuang agar kita diberikan ruang untuk memasukkan ide-ide kita untuk kemajuan dan merawat Bali sebagai destinasi wisata. Mungkin itu saja, dan salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa ketika berwisata, jangan lupa berkunjung di desa wisata yang ada tidak hanya di Badung tetapi di wilayah luar Badung sebagai penyangga pariwisata. Saya Jero Mangku Made Aryawan, SST Par MBA, Kepala Desa Panji, seorang politisi dan sekarang menjadi pengamat, tentunya ingin memberikan kontribusi pemikiran kita kepada masyarakat secara umum dan stakeholder yang ada dalam memajukan sendi-sendi ekonomi dan tetap menjaga budaya Bali yang kita cintai. Sukses.